Jadi kalau kita paskan posisinya di pangkal lidah, ya, di pangkal lidah, maka akan terasa ringan. Ko, nah, seperti itu. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ya. Kemudian ya huruf yang keluar di pangkal lidah bagian tengah, ya. Ini ada yang di bagian tengah dan langit-langit bagian tengah, nah, yaitu huruf kaf. Nah, kaf. Jadi kita bisa mencoba menggeserkan posisi lidah kita, ya, agar bagaimana bisa mendorong keluarnya bunyi di langit-langit langit-langit bagian tengah, langit-langit bagian tengah mulut kita. Ka. Nah, jadi semacam di situ ada gerakan lidah yang kemudian mencoba mendorong kayak semacam angin gitu, sehingga bunyi itu akan dikeluarkan lewat pantulan di atas langit-langit mulut bagian tengah. Nah, jadi para pemirsa bisa mencobanya, bisa dicoba, langsung dipraktikkan. Nah, kita bisa langsung merasakan, oh iya ternyata betul seperti itu. Ka, ya, ka. Jadi semacam kita agak sedikit mendorong lewat angin, didorong ke langit-langit tengah. Nanti akan terbentuk pengucapan huruf kaf yang sempurna. Ka, ya. Iyyaka na'budu. Contohnya seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka. Nah. Jadi seperti itu. Kemudian ya, ada huruf-huruf yang keluar di tengah-tengah lidah. Ya. Huruf yang keluar di tengah-tengah lidah ini diantaranya ada huruf jim, ya, huruf ja, kemudian ada huruf ya, dan huruf shin, ya, huruf shin, huruf sha. Nah, jadi 3 huruf ini, ya, posisinya atau keluarnya berada di tengah-tengah lidah, ya, posisinya di tengah lidah. Huruf jim, contoh ja, ya, ja. Jadi mulut kita bisa diposisikan sedikit agak melebar sedikit, ja, sehingga lidah itu dapat kita kontrol untuk bisa mengeluarkan bunyi huruf jim dengan sempurna di tengahnya, ya. Ja, 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 seperti itu. Kemudian begitu pula dengan huruf ya, 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 ya. Kelihatannya huruf ya ini sebenarnya kelihatan enteng, tapi pada saat kita memposisikan ya ini berada di tengah lidah, nah, itu akan menjadi hal yang menantang, ya. Kalau para pemirsa biasa mengucapkan ya itu dengan bunyi yang keluar lewat depan, ya, ya, itu biasanya seperti itu, ringan sekali, ya. Itu memang bisa dihasilkan di depan, tetapi ya berdasarkan kesepakatan ulama qiraat, ya, bahwa posisi keluarnya huruf ya yang sempurna itu berada di tengah-tengah lidah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada huruf shin, ya, yaitu huruf sha, ya, sha. Jadi posisi mulut kita sama kayak huruf ya tadi, agak sedikit dilebarkan, ya, sha, sha. Jadi paling ringannya itu seperti orang tersenyum, sha, sha, sha. Jadi agak dilebarkan sedikit posisi mulut kita, sha, sehingga huruf sha itu bisa keluar tepat di tengah-tengah lidah, ya, sha. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ya ada huruf, ya, yang keluar di pangkal tepi lidah, ya, di bagian tepinya. Ini penting juga nih. Ini pernah saya alami pada masa-masa dulu waktu ikut lomba MTQ, dan ini paling berat di antara sekian huruf gitu yang ada. Huruf bo, ya. Dia ini keluarnya di tepi lidah. Ya, cara membentuk huruf bo ini supaya terucapkan dengan sempurna, yaitu bisa kita rasakan adanya gelembung di bagian pipi, ya, kemudian ada pantulan bo, ya,
Jadi kita bisa merasakan ada pantulan atau getaran di bagian pipi dan ada gelembungnya bo, ya, bo, bo, ya. Kita bisa melihat, bisa memfokuskan di pipi saya, bo. Jadi ada getarannya di sini, huruf bo, bo, ya. Boleh kiri, boleh kanan, ya, bo. Tergantung bagaimana para pemirsa, ya. Kita bisa memposisikan lebih ringan, ya. Lebih enaknya di posisi mana itu tergantung kesesuaian saja. Do, ya. Jadi bukan di ujung lidah, do seperti itu salah. Yang tepat itu keluarnya di tepi lidah, do. Ya. Jadi ada gelembung kemudian diiringi dengan ada getarannya, itu membentuk huruf do yang sempurna, do, do. Dan saya mempelajari huruf do ini selama 1 pekan pada masa tes dulu, pada masa pembinaan. Nah, dan benar-benar saya merasakan tantangan mempelajari huruf hijaiyah itu seperti itu. Maka ini hal yang sangat penting bagi kita dalam menyempurnakan bacaan kita, bacaan Al-Quran. Ya, huruf dha tadi keluarnya di pangkal tepi lidah. Kemudian ada huruf-huruf yang keluar di ujung tepi lidah, ya, yaitu huruf lam, ya, la. Jadi keluarnya di ujung tepi lidah. Jadi bukan di ujung depan, tapi ujung tepi, la. Nah, jadi di samping, ya, di tepi lidah, la. Seperti itu. Ya. Kemudian ujung lidah, ada huruf yang keluar di ujung lidah, yaitu huruf nun. Ya. Bunyi huruf nun ini keluar dari ujung lidah dan menepati langit-langit mulut atas. Nah, oh ya, berarti ujung lidah kemudian ditempelkan di langit-langit mulut yang atas, ya, depan. Nah, seperti itu. Insyaallah para pemirsa yang dimuliakan Allah bisa langsung mengikuti, ya, sambil menonton video ini, sambil mempraktekkan di rumah. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, ya, memberikan keberkahan dari niat kita dalam menuntut ilmu, ya, apalagi dalam menuntut ilmu yang berhubungan dengan kitab suci Al-Quran, ya. Semoga Allah memberikan kelimpahan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan materi yang singkat ini insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, ya. Jangan lupa, ya, ikuti terus channel ini supaya tidak ketinggalan materinya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah